Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa, semoga pandemi segera berlalu. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sifat operasi hitung bilangan bulat. Yuk kita perkenalan dulu. Nama ibu adalah Dwi Irma Kustiani. Anak-anak biasa memanggil ibu dengan sebutan Bu Irma. Yuk kita mulai belajar matematika. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian setelah belajar sifat operasi hitung bilangan bulat, kalian dapat mengetahui sifat-sifat penjumlahan dan perkalian pada bilangan bulat, serta dapat melakukan operasi hitung penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Nah, apa saja sih sifat operasi hitung bilangan bulat itu? Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dapat digunakan untuk mempermudah kita melakukan penghitungan. Yang pertama, ada sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua, ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Yang ketiga, ada sifat distributif atau penyebaran. Nah, yuk kita bahas satu persatu sifat-sifat tersebut. Yang pertama adalah sifat komutatif pertukaran. Untuk sifat komutatif pada penjumlahan, berarti ini kan pertukaran pada penjumlahan. Begini, untuk contoh yang pertama, ditukar ya, kan ada penjumlahan 2 ditambah 5. Ini 2 ditambah 5, itu sama dengan 5 ditambah 2. Jadi tempatnya ditukar. Begitu hasilnya nanti akan sama. Begitu ya. 7, 2 ditambah 5 berapa? 7. Maka 5 ditambah 2 sama dengan 7 juga. Yuk kita ke contoh yang kedua, yaitu ada 8 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 7 ditambah 8. Apakah iya? Yuk kita bahas. 8 ditambah negatif 7 itu hasilnya adalah 1. Maka kalau ini ditukar juga, negatif 7-nya ini ditaruh depan. Nah, ini kan tadinya di belakang. Ini kemudian yang di sini ditaruh ke depan, ditukar. Komutatif, ditukar, begitu ya. Negatif 7 ditambah 8 sama dengan 1. Itu sifat komutatif pada penjumlahan. Kemudian ada satu lagi sifat komutatif berlaku juga pada perkalian. Contohnya adalah 5 dikali 3 itu sama dengan 3 dikali 5. Nah, ditukar ya. Tadinya kan 5-nya di depan nih. Nih, 5-nya di depan. Kemudian yang di ruas ini 5-nya diganti di belakang. Nah, begitu ditukar, komutatif, tukar ya. Hasilnya berapa? 5 dikali 3 itu 15. 3-nya ada 5 ya, 15. Kemudian 3 dikali 5, 5-nya ada 3, 5 tambah 5 tambah 5 juga hasilnya 15. Jadi sama aja. Kemudian contoh berikutnya adalah negatif 31 ditambah dikali 5 sama dengan, nah ditukar lagi, ini tadinya 31-nya di depan, sekarang negatif 31-nya di belakang ya. 5 dikali negatif 31. Ingat, kalau perkalian atau pembagian salah satu ada yang negatif, salah satu ya. Kalau salah satu ada yang negatif, maka hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? 150. 531 dikali 5, 155 hasilnya negatif. Ini juga negatif ya. Negatif. Masih ingat kan? Kalau misalnya positif dikali positif sama dengan positif, negatif dikali negatif sama dengan positif. Tapi kalau salah satu ada yang negatif, maka hasilnya juga pasti akan
negatif gitu ya. Paham ya? Untuk komutatif, komutatif itu pertukaran. Jadi ditukar yang tadinya di depan jadi di belakang. Itu berlaku untuk perkalian dan pembagian. Penjumlahan, maaf, untuk penjumlahan dan perkalian begitu. Paham ya? Untuk selanjutnya, sifat yang selanjutnya adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi dikelompok-kelompokkan. Contoh, kalau pada penjumlahan ada 5 ditambah 4 ditambah 2. Nah, ini dikasih tanda kurung, dikelompokkan. Nah, dikelompokkan 5 ditambah 4 dahulu. Kalau tanda kurung dalam matematika artinya dikerjakan dahulu ya. 5 ditambah 4 hasilnya berapa? 9. 9 ditambah 2 hasilnya 11. Nah, coba kalau yang belakang ini dikelompokkan juga. Ini yang dikelompokkan 5 ditambah 4. Kalau yang ini yang dikelompokkan adalah 4 ditambah 2. Jadi ini dulu yang dikerjakan. Maka 4 ditambah 2 berapa? 6. 6 ditambah 5 sama dengan 11, sama aja. Ya kan? 9 ditambah 2, ini 5 ditambah hasilnya ini 6. Maka hasilnya sama aja 11. Itu untuk pengelompokan. Yang selanjutnya, contoh yang selanjutnya negatif 12. Nah, ini yang dikelompokkan. Yang belakang dulu dikelompokkan. Negatif 12 ditambah 8 ditambah 7. Tapi karena ini dikelompokkan, maka 8 ditambah 7 harus dihitung dahulu. Nah, negatif 12 tetap ditulis aja negatif 12. Ini yang dihitung hasilnya ditulis. 8 ditambah 7 hasilnya 15. Nah, hasilnya berapa? Sama dengan 3. Negatif 12 ditambah 15 sama dengan 3. Bagaimana dengan yang ini, yang depan? Yang depan yang dikelompokkan sama aja. Negatif 12 ditambah 8 hasilnya kan negatif 4. Negatif 4 baru ditambahkan dengan yang 7 sama dengan hasilnya 3. Begitu, oke? Paham ya untuk asosiatif penjumlahan. Kemudian untuk asosiatif pada perkalian. Nah, untuk asosiatif pada perkalian, maka ini begini. 10 dikali 6 dikali 3 sama dengan 10 dikali 6 dikali 3. Ini yang dikelompokkan yang depan dulu, sedangkan ini yang dikelompokkan yang belakang dahulu. Nah, kalau yang dikelompokkan yang depan, tanda kurungnya ini berarti yang dikerjakan yang dikelompokkan yang di depan dulu. 10 dikali 6 sama dengan 60. 60 baru dengan dikali 3. Hasilnya 180. Gimana kalau yang belakang yang dikelompokkan? 10 dikali 6 dikali 3. Kalau ada tanda kurung berarti dikerjakan dahulu. 6 dikali 3 sama dengan 18. 18 dikali 10 sama dengan 180. Hasilnya sama apa tidak? Sama ya. Nah, gimana untuk pengelompokan? Sudah paham? Sudah ya. Untuk selanjutnya yaitu negatif 6 dikali 5 dikali 4. Sama aja, ini yang depan dikelompokkan berarti dikerjakan dulu. Negatif 6 dikali 5 sama dengan negatif 30. Baru dikali 4 sama dengan negatif 120. Kemudian yang ini negatif 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan negatif 6 dikali 20 sama dengan negatif 120. Paham ya? Ya, ini yang dikerjakan dahulu berarti yang ini, karena yang ada tanda kurungnya. Kemudian sifat yang ketiga yaitu penyebaran. Nah, sifat distributif yang pertama yaitu perkalian terhadap penjumlahan. Nih, perkalian terhadap penjumlahan. Ada 25 dikali dalam kurung negatif 4 ditambah negatif 2. Lihat, di sini ada perkalian terhadap penjumlahan. Namanya saja penyebaran, berarti kita sebar. Ini yang pertama, 25 dikali negatif 4. Nih, tulis di sini 25 dikali negatif 4. Kemudian
Ini ada tanda penjumlahan terhadap penjumlahan, maka ini dijumlah. Setelah itu disebar lagi. Apa yang disebar? 25-nya. Ganti karena tadi sudah negatif 4, diganti ini yang belakang. 25 dikali negatif 2. Nih, 25 dikali negatif 2. Ya. Nah, kemudian dihitung. 25 dikali negatif 4 sama dengan negatif 100. 20 ditambah, ini ditambah 25 dikali negatif 2, negatif 50 sama dengan negatif 100 ditambah negatif 50 sama dengan negatif 150. Paham ya? Berarti ini disebar 25 dikali negatif 4 ditambah sesuai yang di sini tandanya penjumlahan, ditambah 25 dikali negatif 2. Begitu, ya. Kemudian dikerjakan. Itu untuk distributif perkalian terhadap penjumlahan. Kemudian yang selanjutnya distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, ini yang Bu Irma katakan tadi bahwa ada tergantung tandanya, ini penjumlahan, ini pengurangan. Sama-sama distributif berarti sama-sama disebar. Apa yang disebar? Ini 10 dikali negatif 7 dikurangi negatif 4 sama dengan nih 10-nya dikali negatif 7. Nih, tulis di sini negatif 7, 10 dikali negatif 7. Kemudian dikurangi tulis di sini. Nah, karena ini negatif 7 sudah, berarti tinggal yang belakang. 10 dikali 4. Nah, ini 10 dikali 4 sama dengan 10 dikali negatif 7 sama dengan negatif 70. Dikurangi 10 kali 4 sama dengan 40. Negatif 70 di negatif 40 sama dengan negatif salah, ini bukan negatif 30 ya. Ini hasilnya adalah negatif 110. Kenapa? Masih ingat kan? Nah, kenapa negatif 110? Ya, ini negatif 70 ditambah negatif 40 sama dengan negatif 110. Paham begitu? Iya, kemudian masih bingung yang ini. Oke, yang ini itu kan negatif 70. Negatif 70 itu dikurangi begitu. Ini negatif A, negatif B. Itu artinya sama dengan begitu nih. Negatif A ditambah negatif B. Nah, makanya kan jadi negatif 70 ditambah negatif B. Negatif 70 ditambah negatif 40 sama dengan negatif 110. Paham ya? Oke, alhamdulillah. Jika ada pertanyaan boleh diberikan di kolom komentar, kemudian atau di WhatsApp grup kelas begitu, nggih, atau ditanyakan langsung kepada guru kalian. Nah, terima kasih. Sekian video pembelajaran dari Bu Irma, semoga bermanfaat. Jangan lupa bahwa matematika itu menyenangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.